Bab 307. Memusnahkan Raja Paus Iblis, Domain Dewa Kematian Varian. Cincin merah darah yang berkelok-kelok di sekitar Tang San tampak benar-benar menakutkan, memancarkan cahaya berdarah sedingin es di mana-mana. Gerakannya tampak agak lamban, tetapi pada kenyataannya, Raja Paus Iblis Laut Dalam yang sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan mentalnya merasa tidak mungkin untuk melarikan diri. Jika dia berbalik dan berlari, dia hanya akan mati lebih cepat dari tarikan niat membunuh. Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak bisa mengerti bagaimana kekuatan Tang San benar-benar bisa meledak dengan energi yang begitu menakutkan. Dia pada dasarnya tidak bisa membayangkannya. Kekuatan yang sekarang diungkapkan Tang San sudah beberapa kali lipat dari kekuatan rohnya. Terutama aura pembantaian yang menakutkan itu bahkan bukan domain yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya, tetapi mempengaruhi semua alam. Tang San merasakan sesuatu yang berbeda sekarang. Saat menghadapi Qian Reng Sui, dia pernah juga meledakkan beberapa cincin roh, tetapi pada saat itu dia telah meledakkan cincin roh Kaisar Perak Biru, dan bukan Clear Sky Hammers. Sekarang setelah 6 cincin roh terakhir Clear Sky Hammer meledak, dia hanya merasa seolah-olah ada sesuatu yang muncul di benaknya, beberapa energi sepertinya memisahkan cahaya seagot dari pikirannya. Selain itu, semua darahnya tampak mendidih, penglihatannya berubah menjadi merah darah, yang dia lihat hanyalah tubuh lapis baja Raja Paus Iblis Laut Dalam yang kuat. Dan cara berpikirnya juga berubah menjadi pasti dalam kemenangan. Semua strategi dan kecerdasannya adalah momen ini benar-benar digantikan oleh semangat juang yang intens. Yang bisa dia rasakan hanyalah panas yang membakar. Energi di dalam dirinya seperti gunung berapi yang meletus, terus-menerus melonjak di dalam, mencari tempat untuk dikuras. Suara dunia luar sudah benar-benar terisolasi oleh energi yang sangat besar itu, yang bisa didengar Tang San hanyalah jantungnya yang berdebar kencang. Tang San dapat dengan jelas merasakan tubuhnya mencapai batas ekstrim, seperti jika dia meningkatkan lebih banyak energi setitik, dia akan meledak. Energi pembantaian menyebar dengan liar di udara, dan bahkan 6 iblis Shrek yang paling mengenal Tang San tidak tahu apa warna merah di sekitar Tang San, tetapi bahkan di tepi wilayah Paus Iblis, mereka masih bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya energi yang dipancarkan Tang San. Jika meletus, itu pasti akan mengguncang langit dan bumi, membuat dewa dan iblis menangis. Raja Paus Iblis Laut Dalam telah ada selama 1.000.000 tahun, dan tentu saja tidak akan hanya menunggu kematian. Merasakan kekuatan Tang San itu tampaknya menjadi gila, meletakkan kedua tangan di atas jantungnya, telapak tangannya tepat di atas permata yang berisi pusaran air di C.H.E.S.T-nya. Energi yang menakutkan tiba-tiba meledak, gelombang energi yang sangat besar langsung melompat. Dengan ledakan keras, baju besi Raja Paus Iblis Laut Dalam meledak, sekali lagi kembali ke energi saat pusaran air ungu yang menyembunyikan langit itu muncul kembali. F.O.R.C.I.B.L.Y mengubah udara merah di dekatnya menjadi ungu. Meskipun aura yang benar-benar ditekan tidak bisa melawan, itu masih bersaing dengan Tang San sebagai rekan-rekan. Ini adalah kedalaman binatang roh 1.000.000 tahun. Meskipun Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak memiliki kemampuan sebanyak Tang San, juga tidak memiliki palu Sumeru besar untuk langsung meletus dengan kekuatan beberapa kali lipat, jika membakar 1.000.000 tahun akumulasi itu masih bisa sama-sama mencapai tingkat dewa untuk waktu yang singkat. Tidak satu pun dari Shrek Six Devils tidak mengepalkan tangan mereka, terutama Xiao Wu hanya merasa jantungnya akan melompat keluar dari tenggorokannya. Mereka semua tahu bahwa saat-saat terakhir telah tiba. Apakah Tang San bisa membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam diputuskan di sini? Sebelum datang ke sini, Tang San telah merencanakan dengan benar apa yang harus mereka lakukan. Dan selain Ning Rongrong, yang lain setidaknya agak tidak senang. Bagi Dai Mubai dan Oscar sepertinya mereka harus memfokuskan kekuatan ketujuhnya untuk membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam bersama-sama. Membiarkan Tang San pergi sendirian benar-benar terlalu berbahaya. Namun, setelah mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka mengerti betapa benarnya pilihan Tang San. Dengan kekuatan mereka yang masih kurang dari judul Douluo, menghadapi musuh seperti ini pada dasarnya tidak ada harapan. Jika mereka berada di medan perang sekarang, maka mungkin. Pada saat yang sama mereka juga memahami perbedaan antara mereka dan Tang San mungkin tidak akan pernah bisa diatasi. Saat ini Tang San benar-benar telah menjadi kekuatan puncak. Tang San dan Raja Paus Iblis Laut Dalam bergerak secara bersamaan, praktis tanpa waktu di antara mereka. Ini bukan lagi penyelidikan,
melainkan serangan habis-habisan yang sebenarnya. Cahaya merah yang menusuk mata membuat Clear Sky Hammer Tang San benar-benar merah, lampu merah yang tak ada habisnya langsung mengembang, dan pemandangan aneh muncul. Sosok merah di belakang Tang San langsung berlari ke depan, bergabung bersama dengannya. Di mata semua orang yang hadir, Tang San menghilang, cocok bersama dengan bayangan merah itu. Melihat dengan cermat, itu benar-benar tampak seperti Tang San berkembang sampai dia sebesar bayangan merah itu, membuat manusia dan bayangan tidak bisa dibedakan. Selain itu, Clear Sky Hammer yang awalnya dipegang oleh Tang San juga dipegang di tangan bayangan raksasa itu. Seiring dengan raungan seperti iblis purba, tanpa hiasan apapun, Clear Sky Hammer menyerang. Pada saat yang sama ketika palu diayunkan, di belakang bayangan raksasa itu muncul pola sihir kompleks melingkar. Polanya besar, sebenarnya mencapai diameter 100 meter, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Jika Juliana ada di sini, dia pasti akan terkejut menemukan bahwa pola ini adalah domain Dead God yang dia dan Tang San peroleh bersama. Hanya sekarang pola domain yang sangat besar ini dipenuhi dengan energi besar yang tak terlukiskan. Energi yang menakutkan hingga ekstrim. Semua makhluk yang menyaksikan adegan ini terkejut sampai ke lubuk hati mereka, tubuh mereka gemetar dan tidak bisa bergerak. Energi apa ini? Bagaimana domain Dead God Tang San benar-benar mengubah kekuatan ini sekarang, dengan kekuatan seperti dewa? Itu karena domain Dead God-nya saat ini bukan lagi domain aslinya. Itu telah berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya beberapa saat kemudian, setelah Tang San mewarisi Sagot, dia mengerti apa yang telah terjadi. Di belakang Raja Paus Iblis Laut Dalam kembali muncul gambar paus yang sangat besar itu. Kali ini seluruh tubuhnya meledak di pusaran air ungu yang sangat besar itu, seolah-olah pusaran air di laut dibawa ke langit. Armor yang hancur ditambah semua energinya benar-benar dituangkan ke dalam satu serangan ini. Pusaran air raksasa itu benar-benar langsung berbalik, bertemu dengan Clear Sky Hammer merah darah yang luar biasa seperti jarum. Merah dan ungu, dua lampu langsung bentrok. Bahkan ruang tampak melengkung dengan keras. Apa yang dilihat semua orang menjadi tidak nyata. Permukaan laut tiba-tiba jatuh 100 meter, sebenarnya dikompresi untuk membentuk lubang raksasa oleh energi mengamuk itu. Praktis seluruh wilayah Paus Iblis berada dalam keadaan yang sama. 7 iblis Shrek dan hiu putih besar roh iblis juga didorong ke bawah tanpa ketegangan, dan bahkan binatang roh 100.000 tahun Xiao Bai tidak dapat tinggal di permukaan. Dalam hati gemetar, mereka bahkan tidak berani menahan energi yang menakutkan. Dan karena setelah mereka didorong ke bawah permukaan, mereka juga langsung merasakan tekanan air benar-benar menguat 10 kali lipat. Ini jelas juga karena energi di udara. Ledakan, langit itu, laut itu, pada saat ini mereka tampaknya menjadi tetap. Warna merah dan ungu yang sangat besar yang menakutkan itu berkumpul di udara, lalu benar-benar dikompresi menjadi satu titik dan sekali lagi meledak dengan hebat. Gelombang energi yang tak tertandingi membuat lautan mengaum, dan dalam jarak beberapa ratus meter, tsunami besar langsung naik. Langit tiba-tiba menjadi kabur, sinar matahari yang menyilaukan tidak lagi terlihat, seolah-olah bahkan matahari telah berubah menjadi campuran merah dan ungu. Gelombang energi yang sangat besar mengguncang seluruh dunia. Bahkan Dewa Malaikat Qian Rengsui di pantai yang jauh merasakan kekuatan serangan ini. Gelombang energi yang sangat besar menghancurkan ruang angkasa, celah besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, dengan panik menelan atmosfer dan semua yang terkandung di udara. Dua sosok berpisah hampir seketika. Bayangan merah raksasa menghilang, gambar paus iblis ungu sama-sama hancur. Hanya dua tubuh manusia yang tersisa yang langsung terpisah beberapa ratus meter. Tepat di antara mereka, energi mengamuk yang tak terhitung jumlahnya menghantam langit. Ini juga mengapa langit berubah. Dalam bentrokan kekerasan itu, bahkan mereka sendiri tidak dapat mengendalikan energi gila ini. Clear Sky Hammer menghilang dari tangan Tang San, 8 cincin roh semuanya patah. Clear Sky Hammer tidak bisa bertahan hidup dari serangan brutal ini. Armor ungu Raja Paus Iblis Laut Dalam juga menghilang, tubuhnya yang benar-benar terbuka terus-menerus bergetar. Darah mengalir seperti ular yang menggeliat dari mulut, telinga, dan hidung Tang San, menetes ke permukaan laut dan benar-benar terus-menerus meledak seperti bom kecil. Bahkan energi yang terkandung dalam darah itu begitu menakutkan, dengan jelas menunjukkan betapa putus asanya serangan itu. Tang San tidak gemetar seperti Raja Paus Iblis Laut Dalam, pinggangnya masih lurus sempurna.
Meskipun wajahnya pucat seperti kertas, niat membunuh di matanya tidak melemah sama sekali. Raja Paus Iblis Laut Dalam sedikit lebih kuat darinya, dan meskipun dia gemetar, dia masih hanya berdarah dari mulutnya. Sudah menjadi 99% tingkat dewa, dia jelas lebih baik daripada Tang San. Namun, cedera yang terlihat tidak berarti segalanya. Meskipun Tang San terluka parah, serangan yang dihasilkan oleh bayangan merah besar itu telah mematahkan kepercayaan Raja Paus Iblis Laut Dalam pada kemenangan. Pada saat ini, jantung dari binatang roh jutaan tahun yang kuat ini sebenarnya dipenuhi dengan ketakutan. Tang San yang jelas sudah terluka ada di matanya seperti menghadapi dewa iblis yang tak terkalahkan. Dalam jutaan tahun sejak mulai berkultivasi, ia hanya merasakan hal ini sekali. Saat itulah dia menghadapi Seagot masa lalu, dan terlebih lagi kehilangan satu mata ke Seagot. Hanya pada saat itu dia merasa tidak berdaya seperti sekarang. Alasan Raja Paus Iblis Laut Dalam masih ada, dia melakukan yang terbaik untuk mengatakan pada dirinya sendiri bahwa manusia ini sudah sangat lemah, dan tidak mungkin bisa mengalahkannya. Tapi hati itu terasa menggigil, serta ketakutan masa lalu yang tercap jauh di dalam darah hatinya, masih membuatnya tidak bisa berpikir untuk menyerang. Yang bisa dia pikirkan saat ini hanyalah melarikan diri. 12 selebriti yang kehilangan semuanya dan sekarang bekerja dengan pekerjaan tetap. News Citihook. Semua tulang di 4 anggota badan Tang San hancur, saluran energi di dalam tubuhnya sama kacaunya seperti ketika dia meledakkan semua cincin rohnya saat melawan Qian Reng Sui. Tapi semangat juangnya masih menahannya. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya pingsan sebelum dia membunuh musuh di hadapannya. Menempatkan sosis ulat kristal di mulutnya, menghadap Raja Paus Iblis Laut Dalam yang gemetar menatapnya sambil perlahan mundur, Tang San bahkan tidak menunggu sosis itu berlaku sebelum dia berlari ke depan. Pada saat ini, kondisinya membuatnya tidak mungkin untuk bergerak sangat cepat, tetapi terbang dengan kecepatan inilah yang masih membuat ketakutan Raja Paus Iblis Laut Dalam berkembang biak secara eksponensial. Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak dapat menyatukan dirinya. Dengan raungan aneh, dia berbalik dan berlari. Tidak ada kesempatan. 2 sinar ungu cahaya melesat dari mata Tang San, merobek langit seperti petir. Di mana mereka lewat, bahkan rongga hitam yang masih belum sembuh di udara langsung menembus, menembak langsung ke kepala Raja Paus Iblis Laut Dalam. Pada saat yang menentukan, Raja Paus Iblis Laut Dalam tanpa sadar berbalik, mengaum, melepaskan serangkaian riak melingkar dari dahinya, mencoba memblokir mata setan ungu kekuatan penuh Tang San. Energi berbentuk rain ungu bertemu dengan mata setan ungu Tang San. Tidak ada ledakan keras, hanya suara gerindra dan percikan api yang menusuk telinga, seperti potongan logam yang tak terhitung jumlahnya yang bergesekan. Satu demi satu cincin energi ungu terus-menerus dipatahkan oleh serangan mata setan ungu. Cahaya Dewa Ungu menusuk lurus ke depan, membuat Raja Paus Iblis Laut Dalam yang sudah sangat ketakutan bergetar lebih keras. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengeluarkan kekuatan mentalnya untuk mengurangi serangan cahaya Dewa Ungu sejauh mungkin. Tetapi pada saat ini, setelah Tang San menembakkan cahaya Dewa Ungu, dia berputar dengan tajam, darahnya menyebar ke udara seperti yang dia lakukan. Tapi tetesan darah ini tidak pergi jauh, malah berputar di sekitar Tang San, menciptakan kabut merah samar di sekelilingnya saat dia berputar. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Tang San sekarang. Shrek Six Devils barusan menjulurkan kepala mereka ke atas air setelah didorong ke bawah, tepat pada waktunya untuk melihat saat cahaya Dewa Ungu memotong pertahanan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Cahaya ungu keemasan akhirnya menghantam kepala Raja Paus Iblis Laut Dalam. Di udara, Raja Paus Iblis Laut Dalam dipukul tertegun, tetapi untuk beberapa alasan, begitu dia kehilangan kesadaran, saat terakhir dia masih sadar, dia tiba-tiba merasakan perasaan lega yang intens. Ketakutan di dalam hatinya juga sepertinya menghilang karena linglung ini. Pada saat ini, Raja Paus Iblis Laut Dalam akhirnya mengerti bahwa ketakutannya bukan karena Tang San, melainkan hasil dari energi mengamuk yang tak tertandingi dari serangan Clear Sky Hammer merah yang menyerang jantungnya. Energi apa itu? Ini adalah pikiran terakhirnya sebelum menjadi setengah tidak sadarkan diri. Kecuali jika itu dengan kepastian mutlak, Tang San pasti tidak akan dengan enteng menggunakan cahaya Dewa Ungu. Bahkan jika kekuatan mentalnya telah meningkat pesat sekarang, cahaya Dewa Ungu masih merupakan beban yang sangat besar baginya. Begitu pertempuran berada pada tahap ini, dia tidak lagi menahan apapun, dia juga tidak perlu melakukannya. Pemintalan Tang San tiba-tiba berhenti.
Satu saat bergerak dan masih berikutnya, itu tampak sangat aneh. Tapi saat dia berhenti, serangkaian 9 garis cahaya merah terlempar dari tangannya, dan warna merah yang sebelumnya berputar di sekelilingnya juga menghilang. Jika diamati dengan cermat, dapat ditemukan bahwa 9 garis lampu merah itu seperti 9 daun oval. Selain warna merah darah yang tampak polos dan tidak berornamen, setelah meluncurkan 9 lampu merah ini, Tang San bergoyang keras di udara, jatuh di udara seolah-olah tidak dapat menopang dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, Phoenix api berkepala 8 kembali dari tempatnya terbang lebih awal, tepat pada waktunya untuk menangkap Tang San dari bawah. Orang lain mungkin dibakar oleh api Phoenix, tetapi Tang San tahan terhadap air dan api, dia benar-benar tidak peduli dengan suhu ini. Dan setelah Ma Hongjun menangkap Tang San, dia juga dengan cepat berubah kembali ke bentuk manusia, mengandalkan Phoenix Ascension untuk melayang di udara, meraih Tang San di sekitar tulang rusuk dengan kedua tangan. Dia tidak sembarangan menuangkan energi ke Tang San, melainkan membawanya untuk segera mundur. Misi yang diberikan Tang San kepada Ma Hongjun adalah untuk mendukungnya, dan sekarang ini bahkan tampak waskita. Dengan bantuan Ma Hongjun, dia tidak jatuh ke laut. Dan pada saat yang sama ketika Ma Hongjun terbang kembali, 9 lampu merah itu juga semuanya mengenai Raja Paus Iblis Laut Dalam tanpa ketegangan. 9 lampu merah hanya mengenai satu tempat, T Raja Paus Iblis Laut Dalam. Setiap lampu merah mendarat di tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam, tetapi tidak menembus, malah meledak. Di tengah 9 ledakan berturut-turut, sebuah lubang besar meledak di tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam yang tak berdaya. Seluruh T-nya tampaknya menghasilkan jendela bundar. Darah dan daging menyembur ke sekeliling, dan tubuh besar itu juga dengan cepat melayang ke belakang di udara, dengan gemetar kembali ke akal sehatnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Jantung dan organ praktis semuanya hancur. Apalagi ketika dia belum menjadi dewa, bahkan dewa sejati pun mungkin tidak akan pulih dari luka yang begitu parah. Tatapan Raja Paus Iblis Laut Dalam agak tidak bernyawa, tapi dia masih bisa melayang di udara. Menatap Tang San, matanya menunjukkan ekspresi yang tidak didamaikan, tapi itu juga akhirnya digantikan oleh keheningan yang mematikan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat dia membuka mulutnya, hanya darah hitam ungu yang mengalir keluar. Akhirnya, makhluk roh jutaan tahun yang kuat ini tidak lagi mampu menghidupi dirinya sendiri. Tubuh setinggi 3 meter itu jatuh dari langit dalam awan darah raksasa, jatuh langsung ke laut. Setelah kehilangan dukungan energi, dia juga tidak lagi bisa tetap dalam kondisi manusia. Saat dia jatuh, Raja Paus Iblis Laut Dalam kembali ke tubuh Paus Iblisnya, dan bentuk raksasa sepanjang 200 meter itu menabrak permukaan laut. Di bagian depan tubuhnya ada luka besar yang hampir membuatnya terpotong. Tubuh besar itu menghantam air, dan laut langsung diwarnai merah oleh darahnya. Gelombang energi yang melonjak kemudian meletus, putaran tsunami lainnya berhamburan. Dengan kekuatan Xiao Bai, bahkan tidak siap dia masih dengan cepat pergi, membawa Ning Rongrong ke dasar laut untuk menghindari ombak. Melihat Raja Paus Iblis Laut Dalam mati seperti yang bisa terjadi, Tang San akhirnya menghela nafas lega, menelan udara. Pertempuran ini telah membuatnya kelelahan sepenuhnya. Dia mungkin terlihat seperti dia selalu memegang keuntungan, tetapi Tang San tahu bahwa jika keberanian Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak rusak, hasil dari pertempuran ini mungkin ada di udara, dia setidaknya memiliki kemampuan untuk membuat keduanya menderita. Tubuhnya yang kuat juga tidak mudah dibunuh. Memikirkan hal ini, Tang San tidak bisa menahan diri untuk secara otomatis mengingat lampu merah besar itu dari sebelumnya. Ketika dia mengangkat Clear Sky Hammer, seluruh tubuhnya telah terbungkus dalam energi yang sangat besar. Meskipun energi itu sedingin es, itu sangat besar, dan juga meningkatkan kepercayaan dirinya dan sikapnya yang mengesankan ke puncak yang sama sekali baru. Pada saat itu, Tang San dengan jelas merasakan levelnya meningkat sedikit lebih banyak. Bukan kekuatan rohnya yang meningkat, melainkan kekuatan mentalnya yang naik ke level lain, membuatnya mampu sepenuhnya mengendalikan kehadirannya, sikap yang mengesankan serta semangat juang. Dia masih tidak memiliki cukup pengalaman dengan perasaan seperti ini, tetapi Tang San yakin bahwa mampu membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam dengan harga sekecil itu pasti terkait erat dengan lampu merah itu. Faktanya, lampu merah inilah yang membantunya menyelesaikan misi dengan sangat lancar. Efek dari sosis ulat kristal mulai terlihat, saluran energinya yang kacau mulai perlahan-lahan diluruskan,
luka-luka internalnya juga mulai pulih. Sementara itu, energi bantu Ning Rongrong mendarat padanya sekali lagi. Setelah terpisah dari tingkat dewa, dukungan dari 7 garis cahaya membangkitkan kekuatan rohnya lagi, membiarkannya merasa jauh lebih nyaman. Tang San menunjukkan agar Ma Hongjun melepaskannya. Setelah agak pulih, dia bisa terbang sendiri lagi. 8 baris cahaya keemasan jatuh dari langit, menembak langsung ke laut, semuanya menusuk mayat besar Raja Paus Iblis Laut Dalam. Itu adalah benang emas yang menguras tenaga dari 8 tombak laba-laba yang dibuka Tang San. Meskipun Raja Paus Iblis Laut Dalam sudah mati, energi yang sangat besar di dalam tubuh itu tidak akan menghilang begitu cepat. Bagaimana Tang San bisa menyerah pada kesempatan seperti ini? Apalagi sekarang kekuatan rohnya sebagian besar dikonsumsi. Tanpa Raja Paus Iblis Laut Dalam untuk mengendalikan tubuhnya, kemampuan menguras 8 tombak laba-laba menunjukkan efek penuhnya, menguras kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Kekuatan roh yang sangat besar terus-menerus ditelan ke dalam tubuh Tang San, membuat kekuatan rohnya pulih dengan cepat. Sambil menguras tenaga, Tang San tidak bisa menahan nafas diam-diam. Mulasi Raja Paus Iblis Laut Dalam ini benar-benar terlalu dalam. Bagaimana mungkin 1 juta tahun kultivasi menjadi biasa? Jika bukan karena memiliki kemampuan tempur yang terbatas, dan ditahan oleh sigat slide-nya dan bentuk terakhir Dead God Domain, berbicara tentang mengalahkannya hanya akan menjadi ocehan gila. Bahkan jika Qian Rengsui menghadapinya di lautan, masih akan sangat sulit untuk membunuhnya tanpa pengekangan atribut. Hanya dalam 10 menit, kekuatan roh Tang San sudah hampir sepenuhnya pulih, dan dengan efek sosis ulat kristal, tubuhnya sudah pulih sepenuhnya. Satu-satunya hal yang tidak bisa disembuhkan adalah pikirannya yang lelah. Dalam pertempuran ini Tang San kembali menghabiskan akal dan sumber dayanya, tidak kurang dari ketika dia menghadapi Qian Rengsui. Namun, tidak peduli seberapa lelahnya dia tetap tidak bisa beristirahat. Semuanya cepatlah. Gunakan sosis jamur terbang. Tang San dengan keras memanggil teman-temannya. Semua orang telah melihat Raja Paus Iblis Laut Dalam dibunuh oleh Tang San sebelumnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Meskipun mereka tidak tahu Tang San sudah pulih, melihatnya terbang sendiri, mereka tahu dia tidak menderita luka besar. Saat Tang San memanggil, mereka masing-masing memakan sosis jamur terbang Oscar dan masing-masing terbang ke udara, tiba di dekat Tang San. Little Sun, apa lampu merah terakhirmu itu? Kenapa itu begitu kuat? Dai Mubai bertanya bahkan sebelum dia mencapai Tang San. Tang San berkata, itu adalah sejenis senjata tersembunyi, dan juga salah satu senjata tersembunyi terkuat, yang disebut darah bodi. Ini menuangkan kekuatan roh pengguna ke dalam darahnya, memfokuskan dan memperkuatnya, kemudian menggunakan teknik khusus untuk menyebabkan kekuatan ledakan yang tak tertandingi saat mengenai musuh. Setelah saya menggunakan serangan kekuatan penuh saya terhadapnya, saya telah melepaskan Kaisar Perak Biru saya lagi sebelum. Cahaya darah menghilang, dan mengandalkan energinya dan kekuatan roh terakhir saya yang tersisa untuk meluncurkan serangan itu. Jika saya masih tidak membunuhnya, saya akan menjadi lampu yang kehabisan minyak. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bahkan tidak terbang? Memang, 9 baris terakhir lampu merah yang diluncurkan Tang San di akhir adalah senjata tersembunyi peringkat kedua di manual 100 senjata tersembunyi Sekte Tang. Pada peringkat itu adalah yang kedua setelah Guanyin Thirst. Kekuatan penetrasinya kurang dari air mata Guanyin, tapi kekuatannya tidak kurang. Alasan itu disebut darah bodi bukan hanya karena berbentuk seperti daun pohon bodi dan berwarna darah, tetapi juga memiliki arti lain. Bahkan jika seorang bodi leluhur menghadapi serangan ini, dia masih akan berdarah. Tentu saja, di dunia benua Douluo, tidak ada yang seperti bodi leluhur, tetapi Tang San tentu saja tidak akan menjelaskan hal ini. Baiklah, jangan mengobrol untuk saat ini, cepat dan bersiaplah. Aku akan memasukkan energi Raja Paus Iblis Laut Dalam ke dalam diri kalian semua. Kami akan menyerapnya bersama-sama sehingga akan berjalan sedikit lebih cepat. Energinya terlalu besar, akan jika hanya terkuras. Mungkin ini bahkan bisa membantu kita maju. Saat berbicara, 8 tombak laba-laba Tang San sedikit bergetar, menghasilkan 7 benang emas yang menguras tenaga, masing-masing berkelok-kelok di pergelangan tangan kanan rekan-rekannya. Ini bukan untuk menguras tenaga, melainkan untuk menjembatani mereka bersama-sama. Memang, benang emas Tang San yang menguras tenaga bisa menelan energi yang sangat besar, dan juga mengubahnya menjadi energi paling murni untuk diserap Tang San.
Tetapi jumlah yang bisa dia serap sendiri masih terbatas. Apalagi waktu yang harus dia serap juga terbatas. Baginya, yang lebih penting adalah menyerap cincin roh dan tulang roh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Akibatnya, dia hanya punya waktu 2 jam untuk menyerap energi Raja Paus Iblis Laut Dalam. Tidak peduli berapa banyak yang mereka habiskan dalam waktu ini, dia harus mulai menyerap cincin roh dan tulang roh pada akhirnya, untuk menyelesaikan misi terakhir dari percobaan ke-8 Saagot. 7 Iblis Shrek terlalu akrab dengan Tang San, dan meskipun mereka masih tidak mengerti apa yang dia maksud, mereka masih segera bersiap sesuai dengan instruksi Tang San. Segera, energi murni dan besar mengalir ke dalamnya melalui benang emas yang menguras tenaga. Semua orang terkejut pada saat yang sama ketika mereka bergegas untuk menyerapnya. Tepat pada awalnya, Tang San khawatir rekan-rekannya akan membuat kesalahan dari keterkejutannya, dan hanya melepaskan sebagian kecil energi untuk mereka. Saat mereka menyerap lebih cepat dan lebih cepat, memasuki kesurupan, dia mulai melepaskan lebih banyak energi untuk mereka, membagikannya dengan teman-temannya. Ketujuh orang itu terbang di langit, menguras energi Raja Paus Iblis Laut Dalam. Ditarik oleh benang emas yang menguras tenaga serta dengan Tang San melepaskan Kaisar Perak Biru untuk melingkari pinggang mereka juga tidak perlu khawatir akan jatuh. Tentu saja, Tang San juga tidak akan melupakan Xiao Bai. 7 benang emas yang menguras tenaga yang dia lepaskan sebelumnya termasuk 1 untuk Xiao Bai. Baginya, Raja Paus Iblis Laut Dalam adalah tonik yang sangat besar bahkan tanpa disaring. Dia secara alami sangat bersemangat, dan bahkan lebih berterima kasih kepada Tang San. Di wilayah laut ini, Raja Orka Roh Jahat dan Raja Paus Iblis Laut Dalam telah dieksekusi oleh Tang San, satu demi satu, dan dapat dikatakan menjadi dunia mereka hiu putih besar roh iblis. Sebagai Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis, menguras sebagian energi Raja Paus Iblis Laut Dalam mungkin juga mengubahnya menjadi penguasa laut sejati. Waktu berlalu menit demi menit. Tang San masih cukup baik-baik saja, saluran energinya sudah berada pada tingkat setengah dewa, dan baik mencerna maupun mengubahnya berjalan lebih cepat, dan bahkan ketika diisi, dia bisa mengompresnya dan perlahan-lahan menyerapnya nanti. Yang lain tidak memiliki konstitusi yang begitu kuat, dan yang terlemah di antara mereka, Ning Rongrong dan Oscar, hanya bisa menyerap selama sekitar 10 menit sebelum berhenti, membiarkan Tang San melepaskan mereka ke laut tempat mereka duduk berkultivasi di atas hiu putih besar roh iblis. Bahkan jika mereka menyerap lebih banyak lagi, saluran energi mereka akan berada dalam bahaya putus. Mereka tidak memiliki kemampuan penyembuhan aneh yang dilakukan Tang San dengan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru. Bahkan menggunakan sosis ulat kristal, jika saluran energinya meledak, itu masih akan menyebabkan kerusakan yang sangat besar bagi mereka. Tidak hanya itu tidak akan membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka, itu bahkan mungkin menyebabkan mereka mundur. Zhu Zuqing, Dai Mubai dan Ma Hongjun bertahan selama lebih dari 20 menit sebelum mencapai kondisi yang sama. Semua orang telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dan mereka semua mengerti arti menggigit lebih dari yang bisa dikunyah. Mereka tidak memaksakan diri, dan turun ke laut untuk berkultivasi. Adapun Xiao Wu, dia bersikeras menyerap energi Raja Paus Iblis Laut Dalam dengan Tang San sepanjang jalan. Meskipun kekuatan roh Xiao Wu adalah yang terlemah di antara mereka semua, hanya di peringkat 76, setelah pernah menggunakan 2 harta surgawi seperti ginseng naga darah kristal dan kerinduan merah patah hati, kekuatan fisiknya dekat dengan Tang San. Akibatnya, daya tahannya adalah yang terkuat. Terutama ketika dia adalah mantan makhluk roh 100.000 tahun, dia lebih kuat dari yang lain dalam menyerap dan memahami energi. Akibatnya, dia bisa bertahan sepanjang waktu. Tentu saja, ini juga terkait dengan cara berpikirnya. Setelah mendengarkan Tang San menceritakan pertempuran hidup dan matinya dengan Qian Rengsui, dan sekarang melihat kesulitannya dalam melawan Raja Paus Iblis Laut Dalam, hati Xiao Wu dipenuhi dengan rasa sakit. Rasa sakit karena dia tidak bisa membantu Tang San. Oleh karena itu, dia lebih merindukan kekuatan yang kuat, untuk membantu Tang San menghadapi musuh yang kuat di masa depan. Dengan pola pikir obsesifnya, potensinya secara alami dapat ditampilkan sampai tingkat yang paling besar. Waktu berlalu, dan Tang San selalu mengendalikan benang emas yang menguras tenaga untuk mengeksploitasi sebanyak mungkin energi Raja Paus Iblis Laut Dalam. Setelah rekan-rekannya selesai menyerap, dia meletakkan benang emas yang menguras benang emas pada hiu putih besar roh iblis yang membawanya, dia tidak akan membiarkan mereka bekerja dengan
Hiu putih besar roh iblis secara alami sangat gembira. Energi yang disaring oleh benang emas yang mengering sangat murni, dan menyerapnya hampir tidak sulit bagi mereka, dan kultivasi mereka langsung meningkat pesat. Faktanya, kultivasi bahkan lebih sulit bagi makhluk roh daripada manusia, harus ditumpuk dalam waktu yang lama. Dengan bantuan Tang San, mereka dapat menghemat banyak waktu kultivasi, dan setidaknya akan memiliki kesempatan untuk menyerang kultivasi 100.000 tahun lebih dari 10.000 tahun sebelum klan mereka. Mereka secara alami meneteskan air mata rasa terima kasih terhadap Tang San. Benang emas yang mengering terus-menerus mengubah posisi pada Raja Paus Iblis Laut Dalam. Karena setelah setiap tempat diserap untuk sementara waktu, itu akan benar-benar mengering karena kehabisan energi dan vitalitas. Pada saat yang sama, Tang San juga mencari hal-hal yang diinginkannya. Saat waktu semakin dekat, Tang San menyelidiki. Sir, Mestenses Raja Paus Iblis Laut Dalam melalui benang emas yang mengalir dan kekuatan mentalnya sendiri. Cahaya kemasan menyala, benang emas yang mengering mundur, dan mata Tang San berubah menjadi emas. Dia tersenyum pada Xiao Wu. Xiao Wu perlahan membuka matanya, memperlihatkan senyum gembira. Kekuatan rohku sudah peringkat 80, dan aku masih merasa seperti aku bisa terus menyerap. Energi Raja Paus Iblis Laut Dalam ini benar-benar sangat besar. Setelah saya memiliki cincin roh ke-8 saya, kekuatan roh saya mungkin meningkat lebih jauh.